Dalam berbisnis, jatuh bangun tentu saja pernah dialami oleh para pelaku usaha. Namun berbeda dengan pelaku usaha ini. Dia pernah ditipu hingga ratusan juta. Dan semua berubah setelah memberikan sedekah untuk pembangunan pondok pesantren. Dengan uang 50.000 satu-satunya yang dimiliki, yang sebenarnya itu untuk membeli susu anaknya. Kali ini saya akan menceritakan kisah bangkitnya seorang pengusaha yang sudah mengalami kegagalan. Namun akhirnya menemukan formula yang menjadi titik balik kesuksesannya. Mau tahu bagaimana kisahnya? Berikut adalah kisahnya. Di suatu desa yang mayoritas masyarakatnya sebagai pengrajin marmer, ada seorang pemuda yang kebetulan sudah memiliki usaha kerajinan marmer. Dikarenakan tinggal di lingkungan pengrajin marmer, tak heran kalau dia sudah paham betul cara berbisnis marmer. Mulai dari mencari pengrajin yang sudah berpengalaman, hingga kemana harus memasarkan produknya. Namun, di awal usahanya itu, si pemuda harus berkali-kali mengalami kegagalan. Semangat pantang menyerahnya membuatnya bangkit dan terus bangkit. Dalam bisnisnya itu, terhitung sekitar beberapa kali mengalami kegagalan dikarenakan keterbatasannya ilmu pengetahuan tentang berbisnis dan belum memahami perkembangan teknologi. Sampai suatu ketika, si pemuda mencoba untuk memasarkan produk marmernya di suatu platform marketplace. Dan ada pembeli datang. Lalu terjadilah transaksi antara si pemuda dengan calon pembelinya. Dan disepakati si pembeli memesan dalam jumlah yang banyak hingga mencapai 4 kontainer banyaknya. Namun, pembayaran awal hanya setengahnya saja, dan pelunasannya akan dilunasi di suatu tempat yang telah mereka sepakati. Lalu si pemuda menyiapkan segala produk yang akan dikirim melalui kontainer. Saat semua barangnya sudah dikemas ke dalam kontainer dan disegel, kebetulan si pemuda hendak ke kamar mandi untuk mandi. Saat selesai, si pemuda terkejut karena mobil kontainer itu sudah berangkat, dan saat dikejar sudah kehilangan arah. Lalu si pemuda mencoba untuk menghubungi pembelinya, namun sudah tidak bisa. Itulah salah satu kegagalan besar dalam bisnisnya. Dan si pemuda harus menanggung banyak kerugian hingga mencapai angka yang fantastis, yaitu sekitar 400 juta rupiah. Dalam kondisi terpuruk, si pemuda mencoba menguatkan dirinya bahwa menjadi seorang pengusaha memang harus memiliki mental yang sangat tangguh, pantang menyerah, dan harus terus belajar agar semakin berkembang dan berkembang. Seiring berjalannya waktu, si pemuda yang menanggung hutang hingga ratusan juta harus kembali turun gunung untuk menjadi pekerja pengrajin marmer. Dan si pemuda yang kebetulan sudah memiliki anak dan istri harus memenuhi kebutuhan gizi anaknya itu. Sang istri berpesan kepada si pemuda suaminya bahwa nanti selepas pulang dari bekerja, tolong belikan susu untuk si kecil anaknya. Tak berselang, selepas pulang bekerja, si pemuda mendapatkan upah dari kerjanya hari itu sebesar 52.000 rupiah. Dan di dalam perjalanan pulang, si pemuda mampir sebentar ke warung, membeli sebatang rokok untuk menemani perjalanannya pulang. Lalu si pemuda melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanannya, si pemuda melihat ada sekelompok pemuda pesantren sedang meminta sumbangan untuk pembangunan sebuah pondok pesantren. Spontan, si pemuda memanggil salah satu anak dari peminta sumbangan, dan si pemuda mengambil uang di sakunya itu. Dia pun terkejut, karena ternyata uang di sakunya itu tinggal 1 lembar. Dikarenakan rasa malu, karena sudah terlanjur memanggil anak peminta sumbangan, akhirnya dengan berat hati si pemuda memberikan uang selembar yang ada di sakunya itu, yang ternyata itu uang 50 ribuan. Si pemuda lupa kalau sebelumnya dia telah membeli sebatang rokok untuk menemani perjalanannya tadi. Dan harga rokok itu 2.000 rupiah, yang otomatis sisa uang di sakunya hanya tinggal selembar uang 50 ribuan saja.
Awalnya si pemuda berniat ingin memberikan uang yang 2.000 untuk disedekahkan. Karena si pemuda lupa telah membeli rokok dan karena merasa malu sudah memanggil anak peminta sumbangan, lalu si pemuda memberikan uangnya yang 50 ribuan. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, si pemuda kebingungan. Si pemuda sangat sedih dan merasa bersalah kepada anak dan istrinya. Pasalnya, uang yang 50 ribu harusnya dibuat untuk membelikan susu anaknya, malah disedekahkan semuanya. Sesampainya di rumah, sang istri pun bertanya perihal susu yang dipesannya sebelum si pemuda berangkat bekerja. Dengan terbata-bata, si pemuda menjelaskan semuanya kepada sang istri. Mendengar penjelasan dari suaminya itu, sang istri marah, dan si pemuda habis dimarahi oleh sang istri. Merasa pusing mendengar omelan dari sang istri, si pemuda kemudian keluar sekedar mencari angin dan menenangkan pikirannya. Saat sedang berkeliling, si pemuda melihat seorang ibu-ibu paruh baya yang terlihat kesulitan karena high heel-nya patah. Kemudian si pemuda menghampirinya dan bertanya kepada si ibu, "Ibu mau kemana?" Lalu si ibu menjawab, "Saya sedang mencari pengrajin marmer. Sudah dari tadi saya bolak-balik mencari tapi belum ketemu juga." Lalu si pemuda yang sudah memiliki barang kerajinan marmer pun mencoba untuk menawarkan barangnya. Tak disangka-sangka, saat si ibu melihat kerajinan marmer si pemuda, si ibu itu pun langsung mau dan merasa cocok. Lalu si ibu memesan kerajinan marmer si pemuda dan membayar uang muka sebesar 5 juta rupiah. Dengan perasaan gembira, si pemuda langsung membelikan susu untuk anaknya. Tak hanya 1, akan tetapi dia membelikannya 3. Dan uang sisanya diberikan kepada sang istri. Terkejut dengan suaminya yang tiba-tiba memberinya uang dalam jumlah yang banyak, si istri pun bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan uang ini?" Dengan senang bercampur haru, si pemuda suaminya menjelaskan semuanya kepada sang istri. Setelahnya, bisnis marmer si pemuda mulai berkembang dan semakin berkembang. Hingga suatu ketika si pemuda mendengarkan nasihat-nasihat dari seorang pengusaha dan motivator bahwasanya sebagai seorang pengusaha harus punya mentaliti yang tangguh, pantang menyerah, harus pintar-pintar dalam memilih rekan bisnis dan pintar-pintar dalam mengelola keuangan, serta pintar dalam hal pengoperasian bisnisnya itu. Sudah pernah gagal dan tertipu tidak membuatnya patah semangat. Si pemuda akhirnya menemukan sebuah formula yang membuat bisnisnya banyak dilirik oleh para pengrajin dan pengusaha serupa. Tak hanya itu, salah satu perusahaan BUMN pun melirik untuk menawarkan modal untuk mengembangkan usahanya. Akan tetapi ditolak oleh si pemuda, dengan alasan si pemuda tidak mau ada riba di bisnisnya. Si pemuda berpegang teguh bahwa dalam bisnisnya itu pantang dengan yang namanya riba. Si pemuda memilih untuk menerima dana hibahan saja, yang pada akhirnya disetujui, dan sampai saat ini si pemuda hanya menerima dana hibahan saja untuk usahanya tersebut. Dari kisah si pemuda banyak sekali pelajaran yang bisa diambil manfaatnya, yaitu jangan pantang menyerah dalam berusaha, teruslah belajar dan belajar. Dan dia juga mengorbankan anak dan istrinya dengan memberikan semua uangnya untuk disedekahkan, sampai anaknya tidak bisa dibelikan susu. Namun tak berselang, pengorbanannya itu dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkali-kali lipat. Dikarenakan Allah mempertemukannya dengan seorang pembeli yang sudah mondar-mandir dari pagi hingga sore hari untuk mencari pengrajin marmer. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan mereka, dan alhamdulillah si calon pembeli merasa cocok dan pas dengan apa yang sedang dicarinya, yaitu hasil kerajinan marmer. Setelah itu, usaha kerajinan marmernya mulai berkembang dan terus berkembang hingga si pemuda menemukan formula baru untuk usahanya, yang salah satunya memasarkan barangnya secara online dengan memanfaatkan platform marketplace.
hingga usahanya itu dilirik oleh perusahaan besar milik BUMN dan ditawari suntikan dana, namun ditolaknya karena si pemuda menolak adanya riba di bisnisnya itu. Hingga saat ini si pemuda memiliki banyak karyawan dan mengajak pengusaha serupa untuk menjadi mitranya dengan memberikan tawaran-tawaran kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.